publikasi puisi itu kan sudah sangat, sangat massal, di mana-mana ada, gitu kan. Saya sulit menemukan yang memang betul konsen di kritik sosial. Tapi kalau sedikit ke atas, ke generasi kita lah, kita masih ada. Oke, di sebelah kanan saya Amin Wangsit Talaja, ya, benar nggak bacanya? Wangsit Talaya. Wangsit, ya itu ya, Wangsit Talaya. Oh sorry, ini ajan lama nih. Padahal lahir tahun 72 ya. Kok pakai ajan lama ya? Iya, namanya juga keren-kerenan. Keren-keren. Tadi puisi apa tuh judulnya yang dibacakan? Al-Halas. Al-Halas, apa itu maksudnya? Nama tokoh Al-Halas. Ya. Sufi. Itu isinya gimana? Boleh ceritakan proses kreatifnya? Aku berkabar pada Tuhan bahwa cinta memabukkan, sehingga aku terpesona pada penindasan kemanusiaan. Itu beda ya sama muhabbah cinta. Mahabbah, ya. Muhabbah cinta. Ya, sebetulnya Sama satu rumput. sebenarnya waktu itu terinspirasi oleh Al-Halas, tokoh Sufi yang memang dia juga nama Sufi, dia pasti bergelut di dunia mahabbah ya. Tapi konon Al-Halas itu mengekspresikan mahabbahnya, salah satunya itu adalah dengan berpihak pada kemanusiaan. Oke. Sahabat Golagong TV, saya sekarang sedang berada di kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur plus Kaltara ya. Iya. Nah, di sini Mas Amin sebagai apa ya di kantor bahasa di sini? Pegawai biasa. Pegawai biasa ya. Sudah berapa lama? Dari 2004. 2004. Mas Amin ini S1-nya di UGM Fakultas Sastra ya? Iya. S2-nya di mana? UGM juga. UGM juga. Sama linear ya? Linear. Linear ya. Oke. Nah, tahun 2004 di sini bagaimana memandang gerakan kesusastraan di sini, sastra modern terutama? Ya, sebetulnya sastra di Kalimantan Timur itu sastra modern ya, itu sudah hidup bersamaan dengan awal-awal kemerdekaan itu sudah ada. Sudah ada. Penyair-penyair itu puisi-puisi dari para penyair itu bahkan menjadi selipan di pojok koran ya? waktu di koran-koran yang itu di zaman kemerdekaan untuk pergerakan gitu. Itu bawakan penyair-penyair puisinya sudah dimuat di sini. Oke. Apakah mereka masih setia mengusung sastra lisan? Sastra lisan tentu saja lebih hidup pada waktu awal-awalnya ya, itu lebih hidup karena ya sastra modern tentu perkembangan ke Kalimantan tidak mungkin agak lambat juga, tetapi ada sejak zaman kemerdekaan sudah ada sastra modern itu. Apa ya jenis sastra lisan yang kemudian diadopsi oleh para penyair modern, ada nggak ya? Misalnya apakah soneta, apakah gurindam kalau di Melayu ya? Maksudnya sastra lisan yang kemudian diadopsi oleh para penyair modern ada nggak ya? Dari hasil penelitian kantor bahasa, kira-kira menemukan itu nggak ya? Kalau kebetulan yang penelitian terhadap sastra modern yang itu mengadopsi sastra lisan itu belum ada. Belum ada ya? Jadi biasanya terpisah, Ya. sastra lisan tersendiri, modern tersendiri. Tapi kalau misalnya sastra lisan ditulis ulang sudah banyak. Kalau untuk keperluan baru ada juga ya, misalnya Tarsul untuk keperluan saat ini gitu kan. Itu kan Tarsul kan sebenarnya termasuk sastra lisan. Ya, sampai sekarang itu masih dilakukan. Coba apa tadi Tarsul itu gimana bentuknya? Tarsul itu sebetulnya syair. Syair ya? Syair dia sebenarnya dari milik suku Kutai. Tapi karena Kutai itu Melayu, sehingga yang saat ini sering dilantunkan oleh orang-orang yang bertarsul gitu. Untuk saat ini perkembangannya justru menggunakan bahasa Indonesia. Tulisannya apa? Tarsul, Tarsul. Tarsul ya. Itu lebih ke keagamaan atau perayaan-perayaan keagamaan? Iya, pada mulanya sepertinya lebih kepada nasihat agama, karena itu digunakan misalnya ketika seorang anak selesai menghatamkan Al-Quran atau seorang anak habis dihitan, atau kadang-kadang juga untuk tarsul pengantin. Ya. Oke, pernah nggak misalnya sastra lisan suku Dayak di sini apa ya kalau di Kalimantan Timur? Kalau suku Dayak biasanya kan mantra-mantra. Pernah nggak dituliskan ulang? Boleh tidak? Kalau mantra kadang-kadang agak susah karena itu kadang-kadang untuk untuk
terkait ya mewariskannya ataupun menyampaikannya kadang-kadang penuturnya. Ya ada katakanlah harus ada mungkin ya ritual-ritual yang harus dimiliki. Jadi belum dicoba ya, belum. Sejauh ini dari kantor bahasa belum mencoba, tapi ada jenis ini yang sedang dilakukan oleh kantor bahasa Kalimantan Timur tahun ini adalah revitalisasi yang berbentuk pantun. Itu ada namanya rijok. Ya. Kalau di Sumbawa lawas ya, lawas ya, lawas. Di Sumbawa ada lawas, pantun seperti itu. Terus bagaimana tadi sudah ditulis ulang? Nah, rijok ini unik sebetulnya dari segi pantun ya, dia unik karena dia sampirannya itu hanya satu baris, isinya 2 baris. Ada yang bisa dicontohkan? Saya ambil contoh dengan menggunakan bahasa Indonesia saja ya. Misalnya begini, buah mangga, buah durian misalnya. Nah ini kan sampiran, kalau dalam pantun bahasa Indonesia kan harusnya ini ada sampiran kedua. Ini menjadi satu baris ini menjadi 2 sampiran. Buah mangga, buah durian. Berarti nanti baris pertama isi itu ga, kan buah mangga. Baris kedua isi itu kan durian. Ya. Buah mangga, buah durian. Berarti yang kedua ga, isi pertama ga atau baris kedua ga, isi kedua Itu 2 baris terakhir ya? Iya, baris kedua harus ga, bukan isi. Ya. Kalau di Melayu kan 4 baris kan? 4 baris, ya 22, sampiran 2, isi 2. Iya. Oke, dan itu sudah ada bukunya? Sudah dituliskan? Kebetulan untuk jenis tarsul ini berkembang sampai saat ini dalam bentuk seni populer. Jadi dinyanyikan dalam lagu-lagu ya, kalau perkembangan di Jawa misalnya dangdut itu dangdut koplo. Nah, itu tarsul itu kemudian dinyanyikan dalam genre musik populer seperti dan sering di YouTube, di YouTube. Di YouTube ada, sering dinyanyikan di misalnya ada pernikahan. Bahasa Indonesia ya? Bukan, bahasa Dayak. Oh, tetap bahasa Dayak ya? Iya. Oke. Sekarang kembali ke Mas Amin sebagai penyair. Sudah berapa buku Mas Amin? Saya kebetulan bukan dari golongan penyair yang produktif ya. Bukan negeri susah ya. Harus bikin laporan. Iya, sebetulnya memang dari dulu juga tidak terlalu ingin produktif. Artinya kalau ketika memang tidak ada sesuatu yang harus diungkapkan, tidak harus diungkapkan juga. Iya. Sorry, maksudnya ini agak-agak nyindir. Maksudnya kalau memang nggak ada peristiwa politik, nggak usah nulis dong. Jangan maksa-maksain gitu ya. Ya kamar melamun. Iya. Nah, kalau batik kata-kata jadinya. Sebetulnya kita juga harus menggali terus ya. Barangkali karena saya mungkin lebih sedang sibukkan hal lain sehingga tidak ada fokus untuk menggali materi gitu kan ya. Ya, saya konsumsi, tapi artinya ada ya orang yang sebetulnya tidak mengalami peristiwa politik lalu dia memaksakan diri menulis puisi. Ya, itu ada ya? Ya, saya kira itu sangat banyak. Mungkin seseorang dituntut oleh produktivitas. Itu terjadi di seni apapun ya, termasuk seni lukis kan juga begitu. Ketika misalnya seorang pelukis sudah punya nama atau apa, dia dituntut oleh produktivitas, bisa jadi akan melakukan hal seperti itu, bahkan sering melakukan manipulasi, bukan tidak mungkin gitu. Termasuk juga penyair ya? Ya, bisa jadi. Nah, bagaimana, berapa buku? Kebetulan saya agak aktif itu hanya sekitar akhir 90-an sampai awal 2000 ya, itu yang relatif lebih aktif. Itu 2 buku. Jadi yang pertama itu Kitab Rajam Indonesia Tera ya? Diterbitkan oleh Indonesia Tera. Tahun berapa nih? 2001 ya? 2001 ya. Sudah cukup lama ya, 21 tahun lalu. Iya. Kemudian 2 tahun berikutnya ada muncul Perawan Mencuri Tuhan, diterbitkan oleh Pustaka Sufi Yogyakarta. Dan memang hanya puisi ya? Tidak masuk ke cerpen? Puisi, saya menulis cerpen tapi tidak banyak. Tetapi ya itu tadi dimuat juga di banyak media itu kan. Apa puisi menurut Mas Amin? Sebegitu pentingkah dalam kehidupan? Ketika itu digunakan untuk menyampaikan sesuatu yang memang itu penting, dia menjadi penting. Jadi saya kira itu sesuai konten dan sesuai niat gitu ya. Bagi saya kan dunia ini kan hanya permainan ya, lahun kan. Dunia itu permainan dan sastra seni itu bagian kecil dari permainan itu. Tapi dia akan menjadi besar ketika
di dalam permainan itu ada fungsi kita sebagai khalifah, khilafah fil ard, fungsi kita sebagai hamba yang harus mengatakan, menyampaikan mana yang benar itu benar, mana yang tidak. Kalau mengamati puisi-puisi sekarang, apakah betul puisinya kosmetik saja, lebih ke personal? Maksud saya masih ada puisi yang seperti itu, kritik sosial. Ya memang Puisi untuk kemanusiaan ya? Puisi kemanusiaan itu tetap ada. Ya. Tapi memang sepertinya yang lebih dominan adalah itu tadi, yang lebih ke eksplorasi estetik. Ya, yang cenderung punya kosmetik. Ya, bisa jadi. Jadi kan kegenitan linguistik. Itu terjadi ya? Saya kira saya melihat demikian gitu. Meskipun mungkin ketika disuruh memberikan data secara ini, saya hanya aja impresi saya. Oke. Kira-kira penting tidak ya menulis puisi kritik sosial ke penguasa atau pemerintah? Sangat penting. Ya. Ada nggak sekarang? Saya tidak meneliti lebih jauh, tapi bagi saya bahwa saya sering terinspirasi oleh Kunto Wijoyo ketika melontarkan sastra profetik ya, dan merumuskan bahwa sastra profetik itu dia ambil dari Al Imran itu kan, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi kan harus amar ma'ruf nahi munkar dan iman kepada Allah. Itu transendensi liberal amar ma'ruf, artinya itu ada sisi liberasi, ada sisi humanisasi. Humanisasi itu amar ma'ruf, transendensi nahi mungkar itu liberasi. Iman kepada Allah itu adalah transendensi. Nah, kritik kepada penguasa itu adalah dari unsur liberasi. Kita harus membebas. Liberasi itu bukan berarti ke kiri-kirian, bukan, tapi kita harus membebaskan manusia dari kejahatan manusia lain, gitu kan. Abdul Hadi WS termasuk ke yang mana? Abdul Hadi WM? WM ya? Iya, kalau yang sejauh saya lebih ke transendensi. Seperti Madura itu Pak Jawa Imron. Ada juga kadang-kadang unsur untuk mengkritik penguasa juga. Yang sekarang kira-kira kan dulu di eranya misalnya ada Rendra dengan puisi-puisi pamfletnya mengkritik pemerintah. Sekarang ada nggak ya? Di siapa? Di penyair yang mana? Kalau yang generasi sangat kini ya, itu kan karena apa ya? Publikasi puisi itu kan sudah sangat massal, di mana-mana ada, gitu kan. Saya sulit menemukan yang memang betul konsen di kritik sosial. Tapi kalau sedikit ke atas ke generasi kita lah, kita masih ada kayak sosial media misalnya. Biji tukul. Sudah tidak ada, kalau saya berani mengatakan sekarang sudah tidak ada ya, seperti itu ya. Nah oke, harapan ke puisi ke para penyair sekarang apa? Ya, kalau harapan saya ya lebih ini, itu bagi entah itu menulis puisi atau apapun, yaitu pertama kita harus niat dan posisi kita sebagai apa gitu kan ya. Jadi bukan hanya sekedar bermain kata-kata, tapi ada sesuatu yang memang ingin kita sampaikan dan itu sesuai dengan jiwa kita gitu. Oke. Setiap saya datang ke sebuah kota, saya mencoba mencari penulis di kota itu. Seperti hari ini Sabtu tanggal 5 Juni 2022, saya sedang mengikuti library tour bersama Provinsi Kalimantan Timur. Mas Amin Wangsitalaya, pegawai negeri di kantor bahasa dan juga menulis puisi. Saya nantikan puisi-puisi terbarunya ya. Mudah-mudahan. Salam literasi tentang apa? Tentang literasi semua ada di sini. Harusnya Golagong TV tentang literasi semua ada di sini.